أشهد أن محمدًا رسول الله. Duhai para pecinta dan perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kelompok manusia sebelum kita telah pandai memberikan cinta dan meletakkan rindu mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga banyak kita dapati dalam kehidupan mereka keindahan dan keberhasilan. Bukankah kita bisa belajar dari sosok seorang sahabat Bilal bin Rabah, muadzinun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal tidak mampu dan tidak kuat lagi untuk menetap di kota Madinah. Tidaklah beliau melihat batu kecuali yang teringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berjalan di gang-gang kota Madinah, maka terlintas dalam pikiran Bilal, di sini dahulu Rasulullah melangkahkan kakinya. Ketika beliau melihat pepohonan yang berada di kota Madinah, terlintas dalam pikiran Bilal, disinilah dulu Rasulullah meneduh. Maka tiada suatu tempat pun di kota Madinah kecuali menghantarkan Bilal terhadap rindunya yang semakin membara dan membesar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau izin kepada Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk meninggalkan kota Madinah karena tidak kuat akan rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berhijrah ke salah satu desa terpencil di kota Damaskus, tepatnya di desa Darayah di negeri Syam. Disitulah Bilal menetap bersama keluarganya. Di masa tua Bilal, ketika beliau dalam keadaan tertidur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dalam mimpi Bilal. Lalu Nabi Muhammad berkata, "Lima lam tazurni ya Bilal?" Wahai Bilal, mengapa engkau tidak menziarahi aku wahai Bilal? Tidakkah engkau rindu kepada kekasihmu? Maka Sayyidina Bilal terbangun dalam tidurnya, langsung memerintahkan kepada istrinya untuk menyiapkan perbekalan untuk melaksanakan perjalanan dari Damaskus menuju kota Madinah. Seketika Sayyidina Bilal melangkahkan kakinya, selangkah demi selangkahnya menuju kota Madinah. Beliau tidak mengendarai kendaraan di masa itu. Beliau dengan menggunakan kedua kakinya, karena panggilan kekasih telah berseru. Di masa itu beliau bukan seorang pemuda yang kuat. Di masa itu beliau bukan seorang laki-laki yang masih gagah. Beliau telah beranjak dalam masa tua rentahnya. Langkah demi langkahnya terus dilaksanakan hingga sampai ke pintu gerbang kota Madinah, hingga sampai berjumpa Masjidin Nabawi, hingga masuk ke dalam pusara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berziarah mengobati rindunya dari panggilan sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal tidak memikirkan apakah perjalanan dengan ribuan kilometer dari desa Darayah kota Damaskus menuju kota Madinah mampu beliau laksanakan. Beliau tidak memikirkan lagi apakah mampu sampai dalam keadaan sehat walafiat, apakah badannya ini akan mampu membawanya sampai untuk menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikiran itu tidak muncul, karena yang terpikir kekasihku telah memanggil, karena yang terpikir rinduku telah membesar. Tiada lain yang aku pikirkan melainkan hanyalah untuk mengobati rasa rinduku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu keadaan mereka yang sukses daripada kaum sebelum kita, rindunya yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga kita dengarkan kisah dari sahabat Bilal bin Rabah ketika beliau di akhir hayatnya, di masa tua rentahnya, ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, tampak dari wajah beliau yang letih, yang lesuh, yang capek, sehingga istrinya melihat beliau dalam keadaan begitu kasihan, tidak tega dengan keadaan sakaratul maut Bilal. Maka sang istri berucap, "Wa karaba, wa karaba." Alangkah kasihannya suamiku Bilal, alangkah sedihnya aku melihat suamiku Bilal. Sang suami yang dalam keadaan sakaratul maut
mendengarkan ucapan istri semacam itu, beliau membuka matanya lalu menoleh kepada istrinya seraya berkata, la ya zaujati bal guli wa taraba gadan liqa ahibbah Muhammadan wa hizbah. Jangan wahai istriku, jangan ucapkan kalimat yang semacam itu, jangan ungkapkan kalimat yang semacam itu, namun katakan, alangkah beruntungnya Bilal, alangkah bahagianya Bilal, alangkah senangnya Bilal, karena esok hari akan berjumpa dengan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya. Rindu Sayyidina Bilal yang membuat cinta terhadap kematian. Rindunya kepada Rasulullah tidak menakutinya, tidak membuat khawatir akan perjumpaan dengan suatu makhluk yang sangat takut dengan kalimat kematian. Mati terhadap sebagian kelompok adalah suatu hal yang menakutkan. Mati terhadap sebagian manusia suatu hal yang harus dikhawatirkan, namun tidak pada kehidupan Bilal, tidak pada diri Bilal, karena rindu yang membuat Bilal ingin berjumpa dengan kekasihnya, dan beliau tahu tiada perjumpaan dengan kekasih kecuali melewati pintu kematian. Maka pintu kematian yang paling disukai oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Begitulah keadaan manusia sebelum kita, begitulah keadaan hamba Allah sebelum kita, begitulah keadaan pengikut Nabi Muhammad sebelum kita, begitulah keadaan penerus Nabi Muhammad sebelum kita. Rindu mereka yang besar kepada Nabi Muhammad membuat mereka merasakan kehidupan alam dunia ini sebagai kehidupan yang mudah untuk dijalani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya dalam jiwa dan hati kita daripada sifat rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga membangkitkan semua langkah kita untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubban nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbin nabiyyika. Ya Allah, kami meminta kepadamu cinta untukmu, karenamu, denganmu, kepadamu, dan kami minta kepadamu cinta kepada nabimu. Kami meminta kepadamu cinta kepada orang-orang yang mencintaimu dan mencintai nabimu. Kami minta kepadamu cinta, perbuatan yang mendekatkan kami terhadap cintamu, dan kami minta kepadamu perbuatan yang mendekatkan kami terhadap cinta nabimu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.